Menikah? Tanya Arion. Iya menikah. Usiaku sudah 30 tahun. Teman-teman sebayaku sudah banyak yang menikah dan memiliki anak. Tapi mungkin kalau aku belum saatnya sekarang. Dan harus bersabar untuk menunggu jodohku. Jelas Farah. Katanya menikah tidak seindah pacaran. Saud Arion. Ia lalu merogoh bungkusan rokoknya. Mengambil sebatang dan menyulutkan apinya. Sorry aku merokok, izinnya. Farah mengangguk. Pacaran pun juga tidak selalu indah, apalagi menikah. Jawab Farah. Kamu betul. Arion berkali-kali mengepulkan asap rokoknya. Lalu apa sekarang kamu sudah punya pacar baru? Setelah katamu gagal menikah itu. Farah menggelengkan kepala. Belum ada yang cocok untuk diajak serius, ucapnya. Kalau belum ada yang cocok untuk diajak serius, berarti yang main-main ada. Tebak Arion. Mata Farah terbelalak. Kenapa Arion tiba-tiba bisa menebak seperti itu? Main-main gimana maksudnya? Farah pura-pura tak paham. Arion malah tertawa dengan wajah jahilnya. Aku bercanda, jangan tegang begitu. Farah mengelus dadanya. Syukurlah kalau Arion hanya bercanda. Siapa tahu Arion punya indera keenam yang bisa membaca pikiran orang. Farah jadi was-was kan? Obrolan mereka berlangsung panjang. Seperti obrolan sebelumnya ketika di kedai kopi waktu lalu. Farah cukup nyaman ngobrol dengan Arion. Laki-laki dewasa ini pendengar yang cukup baik. Ia juga selalu memandang lawan bicaranya ketika ngobrol. Namun sayangnya, Arion sempat berkata bahwa ia telah memiliki kekasih. Ya, memang tak bisa lebih dari hanya sekedar teman ngobrol dan teman minum kopi. Farah pulang ke apartemennya saat telah larut malam. Keenakan ngobrol dengan Arion sampai lupa waktu. Bahkan tadi kalau tidak diusir oleh petugas di kedai kopi, karena kedai hendak tutup, mungkin mereka tak akan ingat untuk pulang. Saat Farah sampai di apartemennya pun, rupanya sudah pukul 11:30 malam. Dengan gontai, Farah masuk ke kamarnya. Membersihkan wajahnya dari make up yang menempel. Setelah wajahnya bersih, ia lalu menanggalkan mini dress yang ia kenakan tadi. Tak ketinggalan branya. Dari mana aja, kenapa baru pulang jam segini? Suara sedikit serak yang sangat Farah kenal itu tiba-tiba membuat mata Farah mendelik. Ia lantas membalikkan badannya dan tentu saja orang yang bersuara tadi memang berada di dalam kamarnya. Anehnya, sedari tadi Farah masuk, ia malah tak sadar kalau rupanya Daryl sedang rebahan santai di sebelah boneka beruang raksasa pemberiannya. Kamu sejak kapan di sini? Tanya Farah. Daryl bangkit dari ranjang, masih berpakaian rapi dengan kemeja batik yang ia kenakan tadi. Ia pun mendekat ke arah Farah, berdiri tepat di hadapan perempuan itu. Mata Daryl naik turun memperhatikan tubuh polos Farah yang memang selalu menjadi daya tarik magnet bagi Daryl itu. Aku langsung kemari begitu acara selesai. Aku coba hubungi kamu tapi tidak aktif. Kamu pergi kemana? Selidik Daryl. Jari-jari tangannya sedang bermain di ujung gundukan sintal milik Farah. Membuat refleks mata Farah terpejam dan tak sengaja mengeluarkan suara lengguhan. Daryl kemudian menghentikan kegiatan jarinya tadi. Lalu menarik pinggang Farah agar tubuhnya menempel dengan tubuh Daryl. Maaf, handphoneku belum sempat aku charger. Jawab Farah singkat. Daryl mengangguk pelan, lalu dalam hitungan detik, ia menarik wajah Farah hingga bibirnya telah menempel sempurna di bibir Farah. Mengecap rasa bibir Farah, dan memainkan lidahnya di dalam sana. Berpakutan mesra seperti kekasih yang saling merindu. Kamu habis minum kopi, tebak Daryl saat bibir mereka telah terlepas. Farah mengangkat kedua alisnya. Kenapa bisa tahu? Tanya Farah. Dari rasanya, Daryl meraba bibir Farah dengan jarinya. Ada rasa kopi. Perempuan itu hanya mengangkat satu sudut bibirnya. Kamu cukup membuatku surprise dengan datang ke acara itu, ujar Daryl kemudian. Kenapa? Takut ketahuan oleh Jessie Agatha. Kalau tunangannya yang tampan ini rupanya punya cewek simpanan. Selidik Farah. Daryl seketika itu langsung lemas kalau membahas masalah begini. Please Farah, aku akan kasih kamu apa aja, asal jangan sampai ketahuan oleh dia, oke?
Kenapa takut terbakar kalau suka main api? Farah bertanya dengan ekspresi sesantai mungkin. Karena aku seperti kecanduan sama apinya. Apinya nikmat begini, gimana mau nolak? Tangan Daryl tengah aktif meremas dua benda favoritnya. Lagi-lagi membuat Farah bergidik geli dan melengguh. Ah iya, kamu dapat undian voucher liburan gratis kan? Kira-kira mau ke Bali dengan siapa? Tanya Daryl saat berhenti sejenak dengan kegiatannya. Farah lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Daryl dengan sedikit berjinjit, lalu berbisik. Rahasia. Alis Daryl bertaut, seperti hendak protes. Kenapa pakai rahasia segala? Memangnya kamu sudah punya teman untuk diajak liburan? Farah bergeming sesaat, memperhatikan secara intens kedua mata coklat milik Daryl. Kalau aku ajak kamu, kira-kira kamu mau? Tawar Farah. Daryl tak menjawab. Ia tampak berpikir sejenak. Namun tangannya tentunya tak diam. Kedua tangannya itu kini malah sibuk meraba-raba pantat sintal milik Farah. Nanti aku pikirkan. Hanya itu yang bisa Daryl jawab. Farah berdecak kesal. Sudah pasti Daryl tak bisa memberi kepastian perihal itu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa datang ke acara tadi? Tanya Daryl penasaran. Oh, itu karena aku salah satu pemegang member gold dari Jazzview. Ada pesan masuk yang berisi undangan bagi para member. Daripada aku bosan di sini sendirian, jadi aku memutuskan untuk datang. Gak nyangka bisa bertemu kamu dan juga tunanganmu. Terang Farah. Tunanganmu cantik dan juga pebisnis sukses. Bukannya kalian berdua cocok? Kembali Farah bertanya. Daryl tampak menghela napasnya lemas. Memangnya kamu tertarik kalau aku bahas tentang dia? Membahas cocok tidaknya aku dengan dia. Farah berdecak. Sudahlah, perempuan itu mendorong dada Daryl hingga ia jatuh dalam posisi duduk di atas ranjang. Tubuh Farah naik di atas Daryl. Membuka lebar pangkal pahanya dan duduk tepat di atas paha pemuda itu sambil berhadapan dengannya. Mau bahas yang tadi atau mau bahas urusan kita yang sekarang? Tawar Farah. Jari-jari perempuan itu tengah membuka kancing kemeja batik yang Daryl kenakan. Bahas urusan yang sekarang dong, jawab Daryl dengan tatapan nakalnya. Belum juga Farah selesai membuka kancing kemeja Daryl, tapi pemuda itu sudah tak tahan melihat dua gundukan kembar milik Farah yang terlihat semakin padat berisi itu. Tahu-tahu bibir nakalnya sudah mendarat sempurna di sana, membuat Farah spontan melengguh dan kegelian. Aku masih dispen lo ya, bisik Farah saat tangan Daryl hendak menyusup masuk ke bawah. Seketika itu ia menghentikan pergerakan tangannya. Daryl pun berhenti sejenak dengan aktivitasnya, lalu memasang raut muka protes. Kapan selesainya sih? Keluhnya. Kenapa? Gak sabaran? Tanya Farah. Gimana aku bisa sabar kalau kamu terus-terusan mancingin aku begini? Bisa gila lama-lama. Kemarin ngilang selama seminggu gak ada kabarnya itu buktinya tahan. Itu beda, selama seminggu aku benar-benar gak ada hubungin kamu, jadi aku bisa tahan. Beda sama sekarang. Kalau sudah lihat kamu polosan begini, sama aja seperti memancing birahiku, protes Daryl. Kalau gitu mau seperti buah pisang yang kemarin lagi nggak? Tawar Farah dengan kerlingan matanya. Tak usah ditanya, tentu saja jawabannya, mau banget.